Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang sedang menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Kiranya tayangan kami dapat menjadi berkat untuk kita semuanya. Nah teman-teman, sudah tahu belum bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengumumkan pelonggaran penggunaan masker di Indonesia pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022. Beliau mengatakan bahwa masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan atau di area yang terbuka yang tidak padat orang diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Meskipun demikian teman-teman, kita masih harus menggunakan masker saat kita berada di ruangan yang tertutup atau di transportasi publik. Nah teman-teman, ini menandakan bahwa pandemi ini akan segera menjadi endemi dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Oleh karena itu teman-teman, kita mau terus dukung apa yang menjadi usaha dan upaya pemerintah Indonesia beserta jajarannya yang dipimpin oleh Presiden Jokowi untuk mengkondisikan pandemi ini segera menjadi endemi. Namun ini semua tidak lepas dari dukungan seluruh elemen bangsa supaya Indonesia dapat menjadi bangsa yang berjaya dan bebas dari pandemi COVID-19. Dan teman-teman, berbicara tentang ambisi, kita semua pasti memiliki ambisi. Baik itu ambisi yang positif maupun ambisi yang negatif yang sedang kita miliki. Nah sebentar, Bapak Pendeta Robert dari Purbalingga akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Namun sebelumnya Emen akan menyapa kita semuanya dan dilanjutkan dengan Bianca, Agnes beserta dengan GCC Band yang akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian pada hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Dan Yesus berkati. Percaya Yesus tidak perlu bayar harga, tetapi ikut Yesus sudah pasti bayar harga. Dalam 2 Korintus 5 ayat 11-17 terdapat nasihat dari Rasul Paulus supaya pengikut Kristus tahu apa yang mereka prioritaskan, apa yang mereka seharusnya banggakan dan apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu nasihat untuk hidup sejernih mungkin. Mungkin kita merasa kita sudah cukup lebih baik. Kita tidak pernah membunuh, kita tidak pernah mencuri, kita tidak pernah menentang hukum. Hidup jernih bukan sekedar soal moral kehidupan, tetapi seberapa sadarkah kita dalam hidup ini mengasihi Tuhan yang telah mati bagi kita. Bagi Rasul Paulus, apabila kita sadar untuk mengasihi Tuhan yang telah mati bagi kita, maka kita tahu apa yang seharusnya kita banggakan. Bukan pada hal-hal lahiriah, tetapi bangga pada hal-hal batiniah. Mungkin kita masih bangga kalau kita dapat diskon, tiket gratis jalan-jalan, dapat hadiah tertentu, atau mendapatkan brand terbaru. Tetapi cobalah bangga kalau kita mampu memaafkan. Bangga kalau kita mampu untuk hidup dalam kejujuran. Bangga kalau kita masih tetap bisa peduli pada sesama, meskipun dalam kekurangan. Bangga kalau kita masih memiliki belas kasihan. Paulus mengalami Tuhan Yesus yang mati untuk semua orang berdosa, yang layak menerima anugerah Tuhan, sehingga ia hidup bukan lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi hidup untuk menunjukkan bahwa Kristus yang telah mati telah hidup dalam dirinya, termasuk kita semua. Kita tidak mungkin hidup transparan atau sejernih mungkin, tanpa tahu apa yang dibanggakan. Kita tidak tahu apa yang dibanggakan, tanpa tahu apa yang kita kasihi dalam hidup ini. Suatu malam seorang ibu berdoa kepada Tuhan, agar ada seseorang yang dapat membantu mengantarkan anaknya yang sakit pergi ke dokter. Pada pagi harinya, seorang pemuda di sebelah rumah tiba-tiba datang dan bersedia mengantarkan anaknya yang sakit ke dokter. Di tengah perjalanan, anak yang sakit itu bertanya kepada pemuda tadi, "Apakah kau seorang malaikat?" Jawab pemuda itu, "Bukan." "Mengapa kamu bertanya seperti itu?" Dengan polos anak itu menjawab, "Karena semalam ibuku berdoa, agar malaikat Tuhan datang dan mengantarkanku pergi ke dokter. Aku pikir kamu adalah malaikat yang datang, dikirim Tuhan untukku supaya aku bisa pergi ke dokter." Apa yang kita lakukan mungkin sederhana, tidak seberapa apabila diukur dengan sebuah nilai. Tetapi dengan bersedia melakukan bagi sesama dengan kasih, orang lain akan melihat Kristus yang mati untuk menebus dosa manusia telah hidup dalam diri kita. Tuhan berkati. Rancangannya begitu dahsyat dan ajaib. Rancangannya tidak pernah diduga oleh manusia. Kau yang mengisi hati
jalani hidup ini selalu menyerta. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini ku selalu memberi rancangan
Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan sampai hari ini Tuhan pelihara hidup kita dan kita bisa lagi bersama-sama bersekutu beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, firman Tuhan berkata waktu kita masuk di dalam rumahnya, kita diberkati Tuhan. Kita buka Alkitab kita baca dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Tema kita tentang ambisi Bapak Ibu. Mari kita ucapkan bersama-sama. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya akan mengajak kita merenungkan bersama dengan tema kita, ambisi. Ini kursi panas. 2024 masih jauh tapi orang sudah bingung siapa yang menduduki kursi panas ini, RI1. Haleluya. Di sinode kami juga. Ya, tahun depan kursi panas, siapa yang menduduki GBT1 menjadi ketua umum sinode Gereja Bethel Tabernakel. Dan tahun ini untuk Jawa Tengah, seluruh Jawa Tengah, ini kursi panas juga. Siapa yang akan menduduki menjadi ketua majelis pimpinan daerah wilayah Jawa Tengah, DIY dan meliputi juga Kalbar di bulan Oktober nanti. Kandidatnya salah satunya saya. Saya incumbent. Dan beberapa teman bilang, kayaknya 2 periode loh Pak Robert. Enggak tahu lah. Pokoknya ada kursi panas yang harus apa? Diduduki. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, apa itu ambisi? Ambisi adalah keinginan, hasrat, nafsu yang besar untuk menjadi, memperoleh, mencapai sesuatu. Seperti pangkat, kedudukan, atau melakukan sesuatu. Nah, dalam kamus yang lain, ya The Webster Dictionary mengatakan begini, keinginan yang kuat untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup dan mencapai hal-hal besar atau hal-hal yang diinginkan. Jadi saudara, orang yang hidup, kalau saudara hidup, saya hidup, kita harus punya ambisi. Kalau orang hidup tidak punya ambisi, bagaikan kehidupan tanpa pengharapan. Kalau orang hidup tanpa pengharapan, itu seperti orang mati. Jadi kalau saudara masih hidup, saudara punya pengharapan, saudara punya ambisi. Amin. Saudara coba lihat, perhatikan orang kaya. Setelah dia menjadi kaya, apa yang dia lakukan? Dia ingin menjadi apa? Lebih kaya lagi. Begitu kan? Sudah punya duit miliar, dia berpikir bagaimana menjadi puluhan miliar. Mencapai puluhan miliar, dia berpikir lagi menjadi ratusan miliar. Sampai mencapai triliunan. Ya, majalah Forbes selalu mengupdate siapa orang terkaya di Indonesia. Pemilik jarum itu ya, yang tidak pernah tergeser. Jadi saudara, ambisi. Dan orang kalau berambisi saudara, orang yang hebat, dia tidak pernah berambisi yang biasa-biasa aja. Dia tidak pernah bermimpi yang biasa-biasa saja. Tidak ada orang sukses, ambisinya itu biasa-biasa aja. Gitu-gitu aja, enggak. Tapi ambisinya itu luar biasa. Siapa yang tidak kenal Bill Gates? Ya, dia adalah sosok di balik nama Microsoft. Saudara tahu Bill Gates mimpinya apa? Ambisinya apa? Dia bilang gini, saya ingin
semua meja ada komputernya. Di setiap rumah. Saudara tahu waktu dia berkata demikian, komputer waktu itu mahal harganya. Dan yang punya komputer hanya orang-orang kaya yang punya komputer. Komputer waktu itu barang yang mewah. Sehingga tidak semua orang punya komputer. Tapi Bill Gates sudah punya ambisi yang luar biasa. Dan jarang kita ketemu seperti orang Bill Gates ini. Mimpinya itu besar banget. Mimpinya setinggi langit. Tapi saudara tahu sampai hari ini hampir setiap rumah punya apa? Komputer. Laptop, komputer. Dan di balik komputer itu, di balik laptop itu ada nama apa? Microsoft. Dan itulah yang membawa dia menjadi orang kaya di dunia. Mungkin 10 besar, bahkan lebih, 5 besar mungkin. Atau jangan-jangan dia orang terkaya. Itu yang membawa dia menjadi seorang yang hebat luar biasa. Karena ambisinya yang begitu besar, Bapak Ibu, Saudara. Alkitab juga memaparkan. Ya, saudara bisa melihat di Alkitab. Hampir di semua negara punya gedung-gedung tinggi, pencakar langit, punya menara. Pasti termasuk di Indonesia kan, paling tinggi di Indonesia mungkin Monas. Dan ada menara di dunia tertinggi. Terdapat di Dubai. Namanya Burj Khalifa. Ketinggiannya itu 828 meter. Paling top udah. Tapi ternyata kalau saudara lihat di sebelah kanan, ada menara yang dicatat di Alkitab menurut sumber Book Jubaili. Menuliskan bahwa 2484 meter. Berapa kalinya nih? Saya baca, kalau saudara baca di Alkitab, Kejadian pasal yang ke-11 ayat 4, firman Tuhan berkata begini. Juga kata mereka, lihat Bapak Ibu, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara, sebuah menara yang puncaknya, lihat Bapak Ibu, yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Anda lihat, dia ingin membangun menara yang puncaknya sampai kemana? Ke langit. Karena itu dia bangun sampai di titik ini. 2484, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga pembangunan itu berhenti sudah miskomunikasi terus. Minta ini dikasih itu, minta itu dikasih ini. Aduh bubar. Bahasanya dikacau balaukan Tuhan dan mereka mulai terserak. Ambisi, ingin mencapai bangunan, mencapai langit. Saya bayangkan, saudara bisa bayangkan. Gimana ya caranya mereka membangun. Kalau begini, sekarang banyak alat-alat canggih kan. Untuk membuat bangunan tinggi. Tapi zaman dulu saudara bisa lihat. Saudara bisa baca ayat di atasnya. Mereka bikin batu bata, ter, gala-gala. Hanya itu yang saya baca di Alkitab. Dan mereka dirikan ini. Menara yang begitu tinggi. Ambisinya hebat. Setinggi langit. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Nah, sekarang kita lihat sama dengan murid-murid. Kalau saudara tadi baca Markus 10 ayat 35, 36, 37. Apa ambisinya murid-murid? Ambisinya Yakobus, Yohanes. Bahkan orang tuanya juga berkata kepada Yesus, Tuhan tolong anak saya dua ini. Beri dia duduk di sebelah kananmu, yang sebelah di sebelah kiri. Beri dia tempat yang terbesar, terhormat, terkemuka, tersohor. Beri dia, dan anak ini juga minta kepada Tuhan. Jadi ambisi mereka diperkenan duduk dalam kemuliaan yang seorang di sebelah kanan, yang seorang lagi di mana? Sebelah kiri. Pertanyaan kita, apakah salah? Kalau Yakobus, kalau Yohanes, ambisinya ingin menjadi orang yang terbesar, terkemuka, berada di sebelah kanan Tuhan, di sebelah kiri Tuhan. Apakah salah? Sebuah kisah di tahun 2003, saudara. Seorang yang bernama Michael Weiskopf, wartawan dari majalah Time.
Dia berangkat ke Irak karena disuruh meliput perang. Ini bukan film yang diliput, tapi ini perang sungguhan. Dan dia berangkat, dia naik di atas tank baja. Tapi saudara, tidak disangka, tidak dinyana. Ada granat yang dilemparkan masuk ke dalam tank itu. Dan apa yang terjadi? Tangan dari wartawan ini, Weskop ini, putus. Jangan-jangan kakinya juga putus. Saudara, waktu dia pulang ke rumah, ketemu keluarganya, dia merenung, mengapa ini semua terjadi? Mengapa aku harus cacat? Mengapa kisah ini terjadi dalam hidup saya? Dia renungkan, kenapa saya mau diutus? Kenapa saya mau menanggapi undangan Amerika ini? Untuk hadir meliput perang. Kenapa dan kenapa? Dia temukan jawabannya dengan satu kata. Dia bilang, oh iya, ambisi. Saudara tahu ambisinya apa? Ingin menjadi jurnalis ternama. Ingin menjadi jurnalis terkenal. Ingin menjadi orang mengenal siapa Michael Weskop itu. Yang meliput secara langsung perang. Tapi akibatnya dia putus tangannya. Saudara, apakah salah kalau Michael Weskop ingin menjadi jurnalis yang terhebat, terkenal, terbesar, terkemuka, tersohor? Apakah salah juga Yakobus, Yohanes yang meminta di dalam kemuliaan biar aku mendapatkan tempat ini? Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Apakah salah? Dan mari kita lihat apa jawaban Tuhan pada ayat 40. Ayat 40 berkata begini. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu disediakan. Saya baca jawaban Yesus ini. Saya lihat pernyataan Yesus ini. Artinya saudara, Yesus tidak keberatan dengan permintaan, dengan ambisi kedua muridnya. Yang berkata, biar aku menjadi terbesar, biar aku menjadi terkemuka, biar aku menjadi tersohor, terhormat. Aku berada di sebelahmu, yang satu di sebelahmu lagi. Tuhan bilang, iya akan diberikan nanti kepada siapa yang berhak diberikan. Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Dia lanjutkan lagi. Jadi Tuhan tidak melarang orang kalau Anda dan saya punya ambisi yang besar. Kalau perlu besar, setinggi-tingginya. Jadi saudara, ayat 43 kemudian berkata begini. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar. Lihat, barang siapa ingin menjadi besar. Ini murid-murid kepingin jadi besar, terkemuka. Di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Barang siapa yang ingin menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Paradoks. Sesuatu yang sangat bertentangan. Umumnya, orang-orang yang terbesar bukan melayani, tapi dilayani. Tapi paradoks yang ditunjukkan Tuhan. Bahwa kalau kamu ingin menjadi terbesar, kamu harus menjadi pelayan. Tapi umumnya orang yang terbesar itu dilayani, bukan melayani. Tapi ini pesan Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Ini jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kalau kamu mau menjadi terbesar, harus jadi apa? Pelayan. Yang siap jadi pelayan, katakan amin. Yang tidak mau berarti tidak terbesar dia. Dan ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu. Dilanjutkan perkataan Tuhan. Hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Paradoks lagi. Tuhan tunjukkan lagi hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kita. Mana ada Bapak Ibu orang terbesar kok melayani gitu. Orang yang terbesar itu sampai pintu mobilnya dibukakan, ada yang nyopiri, sepatu disediakan, semua dilayani. Itu orang terbesar. Handphonenya pun dipegangkan, tasnya. Tapi Tuhan bilang paradoks, kamu mau jadi terbesar? Iya, kamu harus jadi pelayan. Dan sekarang dia berkata, kamu ingin jadi terkemuka. Semua orang kenal kamu. Di mana-mana namamu dibicarakan. Boleh kata Tuhan, enggak salah. Ambisimu tidak salah. Tapi ini, kamu harus seperti ini. Kamu harus menjadi apa? Hamba. Paradoks saudara. Umumnya seorang yang terkemuka tidak menjadi hamba. Enggak. Tapi ini pesan Tuhan. Lagi-lagi ini pesan Tuhan.
Dan ini jalan yang ditunjukkan Tuhan. Mau jadi terkemuka? Mau jadi terbesar? Mau jadi terbesar, jadilah engkau pelayan. Mau jadi terkemuka, jadilah engkau hamba. Haleluya. Ada seorang ibu kaya raya. Dia datang kepada pendeta. Pak Pendeta, saya ingin melakukan sesuatu. Saya ingin melayani. Ini orang yang kaya raya. Benar-benar di gereja itu paling kaya udah. Tidak ada lawannya. Digabung semua jemaat, lawan kekayaan dia masih jauh. Dia datang kepada pendeta. Minta supaya dia bisa melayani apa yang dia bisa lakukan. Pelayanan apa yang dia bisa lakukan. Pendetanya saudara gila juga. Oh ibu mau melayani, dia tahu ini orang kaya nih. Biasanya orang-orang seperti ini dikasih porsi yang bagus-bagus kan? Ya enggak Bapak Ibu? Ya, tampil di mimbar mungkin, disuruh jadi apa mungkin, begitu ya. Atau ibu jadi bendahara ya, ibu kan orang kaya. Tapi saudara pendeta ini bilang gini, kalau ibu mau melayani, datang lebih awal dari semua orang yang akan datang beribadah pagi hari ini. Kalau kita ibadah jam 7, Bapak, Ibu bisa datang enggak jam 6? Oh bisa. Saya ngapain jam 6? Lap semua bangku gereja. Disuruh lap bangku gereja. Kalau Bapak Ibu jadi orang kaya itu mau enggak melakukan? Jam 6 lebih awal dari semua orang yang akan datang beribadah jam 7. Dia diminta datang jam 6. Sudah gitu, suruh lap gereja. Dia bilang, yes aku siap. Dia datang lap itu. Orang duduk di kursi yang sudah bersih. Yang biasanya mungkin pengerja lakukan itu. Sebelum ibadah kursi udah bersih. Tapi ini ibu ini. Dan Tuhan berkata, kalau kamu ingin menjadi terbesar. Kamu ingin menjadi orang yang terkemuka. Kamu jadi pelayan. Kamu jadi hamba. Ambisi, Bapak Ibu, adalah langkah pertama untuk meraih kesuksesan. Tetapi tidak berhenti di situ. Sebab kalau kita cuma punya ambisi dan tidak ada langkah selanjutnya mengikuti, yaitu seperti ini, orang bermimpi di siang bolong. Tapi langkah kedua adalah sebuah tindakan. Harus ada action. Harus ada aksi. Karena itu Tuhan berkata kepada kedua murid ini, kalau kamu mau menjadi terbesar, kamu menjadi terkemuka, terhormat, berada di tempat yang terhormat, ya, berada di tempat yang tersohor, kamu harus jadi ini, pelayan. Kamu jadi hamba. Nah pertanyaan, maukah kita berambisi menjadi pelayan? Maukah kita berambisi menjadi hamba? Yesus menjawab sendiri Bapak Ibu. Dia jawab sendiri. Ya, saudara bisa baca ayat berikutnya. Ayat 45. Kita baca ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tadi Ibu Feni melihatkan 3 tokoh itu ya. Ada 3 tokoh, tokoh yang paling bawah itu adalah orang yang paling besar di antara orang besar. Siapa yang bisa menandingi kehebatan Yesus Tuhan kita? Ada yang bisa menandingi kuasanya? Tidak ada. Dia pencipta langit dan bumi. Penguasa surga, penguasa bumi. Dia di atas segala-galanya. Tapi saudara tahu, kemuliaan yang begitu mulia, dia tinggalkan surga. Dia tinggalkan datang ke dunia jadi hina, jadi hamba, jadi pelayan. Jangan-jangan banyak pendeta besar udah tidak mau menempatkan dirinya menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan. Tapi Yesus tidak, dia datang, dia tinggalkan semua kemuliaannya. Dan siapa yang bisa menandingi Yesus? Tunjukkan kepada saya kalau ada orang yang lebih hebat daripada Yesus. Waktu Yesus dalam pelayanan, followernya itu sudah tidak terhitung saudara. Di mana Yesus ada, di situ kerumunan terjadi. Banyak orang mengikut Yesus. Sekarang kan orang berebut follower ya.
Hamba Tuhan tidak ketinggalan kan? Bikin konten-konten ya. Tidak ketinggalan. Trending topik orang bicara tentang Yesus sampai hari ini loh. Bapak, Ibu, dan saya itu adalah followernya Yesus. Katakan amin. Amin. Kita pengikutnya dia. Sampai hari ini. Kalender dunia juga mengakui Yesus pernah mati. Dan itu menjadi topik pembicaraan seluruh dunia. Menjadi perayaan yang besar. Orang merayakan Paskah. Dan hebatnya Yesus dia dikuasai maut hanya 3 hari. Tidak lebih dari itu 3 hari aja dia mati. Makanya saya berkata, ada enggak orang yang lebih hebat dari Yesus? Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, tapi Lazarus mati lagi ya. Mati lagi. Pemuda di Nain dibangkitkan Yesus, tapi mati lagi. Yesus mati, kemudian dia hidup selama-lamanya. Amin. Siapa yang bisa mengalahkan dia? Tapi saudara, dia tempatkan dirinya. Ayat 45 tadi berkata, anak manusia datang. Aku ini juga datang, bukan untuk melayani. Bukan untuk dilayani, tapi untuk apa? Melayani. Makanya kita diperlihatkan, dipertontonkan. Bagaimana seorang yang besar, yang tidak ada duanya. Seorang yang hebat, yang tiada duanya. Raja di atas segala raja, mencuci kaki murid-murid. Dicuci satu-satu. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu ingin menjadi besar, jadi apa? Pelayan. Kamu ingin menjadi terkemuka, jadi apa? Hamba. Jadi hamba, jadi pelayan. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kita melihat perbandingan dari seorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Bagaimana ambisinya Yohanes Pembaptis dengan ambisinya siapa? Yakobus dan Yohanes. Saudara bisa lihat seperti apa perbandingan ini. Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 30 berkata begini. Ia harus makin besar, tetapi dia bilang apa? Aku harus makin kecil. Kalau kita mau berambisi menjadi pelayan, kita mau berambisi menjadi hamba. Tadi Tuhan bilang, aku enggak larang kamu ambisinya gitu, enggak, boleh aja. Tapi kamu harus belajar menjadi apa? Pelayan, menjadi hamba. Dan Yohanes, dia bilang gini, biar Tuhan lebih besar, aku lebih kecil. Biar Tuhan makin kelihatan, aku kalau bisa makin tidak kelihatan. Biar dia makin kelihatan. Saudara bayangkan loh, kalau Yesus makin kelihatan dalam hidup kita. Wah, itu mulia banget. Kalau sampai orang melihat diri kita, dia melihat Yesus yang besar dalam hidup kita. Luar biasa. Yohanes bilang, aku biar makin kecil. Orang memberi kabar, guru, itu murid-muridmu ikut Yesus. Kata Yohanes, biarin enggak apa-apa. Dan memang dia harus makin besar. Dan biar aku yang makin kecil. Biar aku yang makin kecil. Saudara-saudara, dia rela menjadi pelayan, dia rela menjadi hamba. Itu Yohanes Pembaptis. Tapi saudara tahu, apa yang Yesus katakan terhadap seorang Yohanes Pembaptis? Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-11, sudah menemukan? Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, perhatikan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada siapa? Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Saya masih percaya sampai hari ini perkataan Tuhan dan sampai selama-lamanya saya percaya perkataan Tuhan. Saudara percaya enggak? Perkataan Tuhan, halo. Saudara percaya kalau Yesus berkata begini, tidak pernah dilahirkan seorang yang lebih besar daripada siapa itu? Saudara percaya enggak? Atau jangan-jangan Yesus bohongi kita? Jangan-jangan Yesus bohong ini. Ada yang lebih besar kok dari Yohanes Pembaptis. Saudara tahu, Tuhan tidak mungkin salah menilai orang. Amin. Kalau Anda menilai orang seringkali salah, banyak salahnya jangan-jangan. Daripada banyak benarnya. Karena orang itu lebih mudah mencari kesalahan daripada mencari
yang benar. Yesus berkata yang Yohanes bilang, dia tidak punya ambisi menjadi besar. Tapi dia tunjukkan tindakan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mau jadi besar, apa tindakanmu? Ini tindakanmu, kata Tuhan. Kamu jadi pelayan, kamu jadi hamba. Yohanes tahu itu. Makanya dia berkata, biarkan dia besar dan aku kecil. Tapi dia praktekkan, dia menjadi seorang pelayan, dia menjadi seorang hamba. Dan apa kata Yesus kepada Yohanes Pembaptis? Tidak ada orang yang dilahirkan oleh perempuan. Tidak tahu lagi kalau ada laki-laki yang melahirkan, tidak tahu. Tapi kalau perempuan, tidak ada perempuan yang melahirkan yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dan ini Yesus sendiri yang mengucapkan. Dan sampai hari ini saya percaya, Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang apa? Terbesar. Itu yang diincar oleh Yakobus. Itu yang diincar oleh siapa? Yohanes. Bahkan 10 murid lain pun juga mengincar tempat terhormat, tempat terutama, tempat yang tersohor, menjadi terbesar. Itu diincar menjadi terkemuka. Tapi keluar perkataan Yesus, tidak ada orang yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kalau Anda ingin menjadi besar, saudara, pesan penutupnya saya. Pesan penutup, berambisilah menjadi pelayan dan engkau akan menjadi besar. Berambisilah menjadi hamba dan engkau akan menjadi terkemuka. Jalan untuk menjadi terbesar harus menjadi apa? Pelayan. Jalan untuk menjadi terkemuka harus menjadi hamba. Berapa banyak yang mau jadi pelayan? Coba lambaikan tanganmu, Tuhan ingin melihat. Haleluya. Yang mau jadi hamba? Wah, aku bos loh. Tuhan tidak peduli Anda bos, Anda orang kaya. Tuhan bilang, kamu belajar jadi pelayan, kamu belajar jadi hamba. Kalau kamu ingin menempati, diberikan loh. Tuhan bukan tidak memberikan, tapi diberikan. Dia berkata akan diberikan. Yang kamu minta akan diberikan. Tapi kepada siapa? Kepada orang yang pantas mendapatkannya. Tuhan sediakan malah. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berambisi besar, tapi diikuti itu dengan praktek hidup, tindakan. Apa tindakannya menjadi pelayan? Apa tindakannya menjadi hamba? Dia tidak pernah menempatkan dirinya seorang yang besar di hadapan Tuhan, tidak. Seperti Rasul Yohanes, biar dia yang besar, aku yang kecil. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna. Nyata dalam hidupku. Nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur. Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu.
bersyukur pada pagi hari ini kami percaya firman yang sudah kami dengar termeterai dalam hidup kami. Dan ajari kami melakukan setiap firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah datang, memuji, menyembah-Mu, membawa korban-korban mereka, persembahan, persepuluhan. Bahkan apapun yang diperbuat oleh jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan berkati. Mereka yang tidak bisa hadir, jangkau mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya Bapak, bahwa setiap kali kami masuk dalam rumah-Mu, Engkau memberkati kami. Dan pada waktu kami juga keluar dari rumah-Mu, Engkau memberkati kami. Jadi baik waktu kami masuk maupun waktu kami keluar dari rumah-Mu, Tuhan memberkati kami. Karena itu saudara-saudara, angkat kedua tanganmu dan mari kita pulang bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati mulai hari ini. Dalam setiap rumah tangga saudara, dalam kehidupan pernikahan saudara, dalam pendidikan anak-anak saudara, bahkan apa yang dikerjakan oleh tangan saudara, semuanya dibuat berhasil dan diberkati Tuhan. Dan berkat itu kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan membawa masuk dalam kemuliaannya. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa, kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak Pendeta Robert untuk renungan firman Tuhannya yang telah mengajarkan kita semuanya bagaimana cara mengelola ambisi. Dan juga untuk seluruh rekan Gracia Community Prokerto, Anda semua luar biasa. Salam kompak selalu. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah setia dalam memberikan persembahan sehingga program Gracia Community Prokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melancarkan segala usaha dan pekerjaan yang Bapak Ibu jalani. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung memasukkan amplop ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja atau mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Nah teman-teman, marilah kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan kita memakai masker saat harus berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Dan Yesus memberkati.